Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Najwa Ramadina dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mutiara Mahakam Samarinda dengan NIM 25 13 26 11 01 77 dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit dengan tugas Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, yang pertama judulnya adalah Peran Administrasi Rumah Sakit. Nah, yang pertama, sebuah rumah sakit di Kalimantan Timur menghadapi tantangan besar kasus penyakit kronis, hipertensi, dan diabetes mellitus. Edukasi kesehatan yang masih terbatas, program screening rutin belum optimal, pasien kronis terus meningkat setiap tahun. Mari kita tuntaskan masalah ini. Yang pertama, kita ke kasus penyakit dulu. Yang pertama adalah gagal ginjal kronis dengan hipertensi. Nah, seorang pasien wanita berusia 42 tahun dirawat di rumah sakit. Pasien memiliki riwayat hipertensi yang merupakan salah satu faktor resiko terjadinya gagal ginjal kronis. Nah, yang selanjutnya itu Riskesdas tahun 2018 prevalensi stroke. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, angka kejadian stroke tertinggi di Indonesia berada di Provinsi Kalimantan Timur dengan persentase 14,7%. Yang selanjutnya ada Rumah Sakit Abdul Muiz Samarinda. Sebuah studi kasus dilakukan untuk mengetahui upaya dalam menstabilkan kadar glukosa darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di ruangan Mahakam Rumah Sakit Abdul Muiz. Selanjutnya kita ke hipertensi yang merupakan penyakit kronis. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi medis di mana tekanan darah dalam arteri meningkat secara kronis. Tekanan darah adalah gaya yang diberikan oleh darah terhadap dinding arteri saat darah dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Nah, yang kedua ada diabetes, adalah kondisi medis di mana tubuh tidak dapat menghasilkan insulin yang cukup atau tidak dapat menggunakan insulin dengan efektif sehingga menyebabkan kadar gula darah meningkat. Selanjutnya kita bahas hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi medis di mana tekanan darah dalam arteri meningkat secara kronis. Tekanan darah adalah gaya yang diberikan oleh darah terhadap dinding saat darah dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Penyebabnya adalah faktor genetik. Riwayat keluarga dengan hipertensi dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami kondisi ini. Yang kedua, gaya hidup tidak sehat. Pola makan yang tidak seimbang, kurangnya aktivitas fisik, konsumsi alkohol yang berlebihan, dan merokok dapat meningkatkan resiko hipertensi. Yang ketiga, obesitas. Berat badan yang berlebihan dapat meningkatkan resiko hipertensi. Yang keempat, itu ada stres. Stres kronis dapat meningkatkan tekanan darah. Jadi kalau kita stres berlebihan, nah itu bakal terjadinya hipertensi. Yang selanjutnya penyakit lain seperti penyakit ginjal dapat menyebabkan hipertensi. Yang selanjutnya itu ada gejala, seringkali tidak ada gejala. Hipertensi disebut pembunuh diam-diam karena sering tidak ada gejala yang jelas atau tidak ada tanda-tanda bahwa mengidap penyakit hipertensi. Yang selanjutnya itu sering sakit kepala. Kalau terjadi sakit kepala itu bisa jadi disebabkan karena tekanan darahnya naik ya, dan dapat menyebabkan hipertensi. Yang selanjutnya pusing juga atau vertigo itu bisa menyebabkan hipertensi. Karena hipertensi. Yang selanjutnya ada sesak napas, itu juga karena gejala hipertensi. Pencegahannya seringkali tidak ada gejala ya.
Pencegahan hipertensi dengan menjaga pola makan yang sehat, kurangi garam dan lemak, gula, perbanyak makan sayur. Selanjutnya olahraga yang teratur setidaknya 30 menit per hari. Menjaga berat badan ideal juga penting bagi penderita hipertensi. Selanjutnya kita ke diabetes. Diabetes adalah kondisi medis di mana tubuh tidak dapat menghasilkan insulin yang cukup atau tidak dapat menghasilkan insulin yang efektif, sehingga menyebabkan kadar gula darah meningkat. Selanjutnya itu penyebabnya. Diabetes tipe 1, kondisi autoimun di mana tubuh menyerang sel-sel penghasil insulin di pankreas sehingga tubuh tidak dapat menghasilkan insulin. Yang kedua, diabetes tipe 2, kondisi di mana tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan efektif sehingga kadar gula darah meningkat. Ini adalah jenis diabetes yang paling umum. Selanjutnya, diabetes gestasional, kondisi di mana wanita hamil mengalami peningkatan gula darah selama kehamilan. Selanjutnya, kita bahas di gejala. Peningkatan kadar gula darah. Kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan gejala seperti kelelahan, kelemahan, dan penglihatan kabur. Itu biasanya terjadi karena gejala diabetes. Yang selanjutnya, selalu buang air kecil selama beberapa kali ya. Apalagi di malam hari itu sering banget kalau penderita diabetes. Terus kehilangan berat badan. Nah, penurunan berat badan itu terjadi di penderita diabetes biasanya. Selanjutnya ada gatal-gatal. Nah, biasanya kalau penderita diabetes itu mengalami gatal-gatal di tubuhnya. Nah, itu sering terjadi. Selanjutnya pencegahannya, makan makanan seimbang seperti mengurangi makanan gula-gula dan lemak dapat membantu mencegah diabetes. Selanjutnya olahraga penting bagi penderita diabetes itu biar meningkatkan sensitivitas insulin dan mencegah diabetes. Selanjutnya mengolah berat badan. Nah, itu juga dapat membantu mencegah diabetes. Selanjutnya kita ke kasus edukasi kesehatan yang masih terbatas di rumah sakit. Yang pertama, edukasi kesehatan di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat, yang kedua keterbatasan akses, dan ketiga kualitas pendidikan. Beberapa contoh kasus edukasi kesehatan yang masih terbatas adalah penyakit tidak menular seperti penyakit diabetes, hipertensi, dan jantung. Yang selanjutnya, stunting dan gizi buruk. Stunting dan gizi buruk masih menjadi masalah besar di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan dan daerah miskin. Yang selanjutnya ada kesehatan mental. Kesehatan mental masih menjadi isu yang sensitif dan dikurang pahami oleh masyarakat, sehingga edukasi kesehatan tentang kesehatan mental masih terbatas. Upaya untuk meningkatkan edukasi kesehatan, yang pertama ada kampanye kesehatan, yang selanjutnya ada pendidikan kesehatan, dan pemerataan akses ke fasilitas kesehatan dan informasi kesehatan di daerah terpencil. Yang selanjutnya itu kita ke program screening yang belum optimal di rumah sakit. Program screening yang belum optimal di rumah sakit disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, keterbatasan peralatan. Yang kedua, kurangnya tenaga kesehatan. Yang ketiga, karena biaya. Yang selanjutnya, contoh program screening yang tersedia adalah screening kanker payudara, screening kanker serviks, dan medical check up gratis. Dan selanjutnya, upaya meningkatkan program screening di rumah sakit. Yang pertama, ada meningkatkan kesadaran masyarakat dengan melakukan kampanye kesehatan dan edukasi kepada masyarakat. Yang kedua, penguatan kapasitas layanan primer. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi digital. Yang keempat, kerjasama dengan lembaga lainnya. Seperti rumah sakit dapat bekerja sama dengan
organisasi masyarakat untuk memperluas jangkauan program screening kesehatan. Yang selanjutnya, pasien kronis terus meningkat di rumah sakit. Pasien kronis terus meningkat di rumah sakit merupakan tantangan serius dalam sistem kesehatan. Beberapa faktor berkontribusi terhadap peningkatan ini. Yang pertama, perubahan gaya hidup, penuaan penduduk, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pencegahan dan pengobatan penyakit kronis. Yang selanjutnya, penyakit kronis yang sering ditemui adalah penyakit jantung, penyakit kanker, dan penyakit ginjal kronis. Yang selanjutnya, upaya mengatasi peningkatan pasien kronis, manajemen kasus penyakit kronis, perluasan layanan kesehatan, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Selanjutnya, itu kondisi administrasi di rumah sakit. Belum ada unit khusus pengolahan penyakit kronis. Yang kedua, koordinasi antara bidan dan dokter manajemen belum optimal. Yang selanjutnya, belum ada sistem monitoring jangka panjang untuk pasien kronis maupun ibu hamil beresiko tinggi. Keterbatasan sumber daya baik dari segi keuangan maupun tenaga kesehatan dapat menghambat pengembangan sistem monitoring jangka panjang. Selanjutnya, belum ada unit khusus pengolahan penyakit kronis. Beberapa alasan mengapa belum ada unit khusus pengelolaan penyakit kronis di rumah sakit antara lain keterbatasan sumber daya. Itu selanjutnya, prioritas rumah sakit mungkin belum memprioritaskan pengembangan unit lainnya yang dianggap lebih penting atau mendesak. Kurangnya kesadaran dari masyarakat atau bisa juga dari rumah sakit. Keterbatasan infrastruktur rumah sakit mungkin belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung unit khusus pengelolaan penyakit kronis. Selanjutnya, berikut beberapa cara untuk mengatasi belum adanya unit khusus pengelolaan penyakit kronis. Mengembangkan unit khusus, mengintegrasikan layanan, pelatihan staf, mengembangkan protokol, kerjasama dengan BPJS, mengembangkan sistem informasi. Koordinasi antar bidan dan dokter manajemen belum optimal. Koordinasi antar bidan dan dokter dalam manajemen belum optimal, mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya komunikasi efektif, perbedaan perspektif bidan dan dokter, kurangnya kerjasama dan tim. Selanjutnya, keterbatasan waktu dan sumber daya, kurangnya protokol atau pedoman. Untuk meningkatkan koordinasi antar bidan dan dokter, beberapa langkah dapat dilakukan seperti meningkatkan komunikasi efektif, mengembangkan kerjasama tim, mengembangkan protokol atau pedoman, meningkatkan kesadaran dan komitmen. Selanjutnya, belum ada sistem monitoring jangka panjang untuk pasien kronis maupun ibu hamil beresiko tinggi. Yang pertama, beberapa alasannya itu ada keterbatasan teknologi, keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran, kurangnya infrastruktur, dan kurangnya koordinasi. Beberapa contoh sistem monitoring jangka panjang yang dapat digunakan adalah sistem informasi kesehatan, teknologi telemedicine, aplikasi kesehatan. Dengan adanya sistem monitoring jangka panjang, pasien kronis dan ibu hamil beresiko tinggi dapat menerima perawatan yang lebih efektif dan terarah, sehingga dapat meningkatkan hasil kesehatan dan mengurangi resiko komplikasi. Nah, segitu aja dari saya, Najwa Ramadina dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.